Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Dinadilova, NIM 4K19016 dari kelas Ilmu Kalam C. Saya di sini akan memaparkan mengenai jawaban dari UTS Ilmu Kalam. Menurut saya, masyarakat awam perlu diberi pengetahuan ilmu kalam karena mempelajari ilmu kalam merupakan hal yang penting agar dapat memperkuat keimanan ataupun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ilmu kalam juga dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat umum agar dapat membedakan antara aliran-aliran Islam yang dianut sejak dahulu, di mana metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada masyarakat umum adalah dengan membaca Al-Quran dan hadis dengan mengkaji isinya secara baik serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Korelasi antara ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf yaitu ketiganya berusaha mencari kebenaran dengan metode yang berbeda. Jika tasawuf memperoleh kebenaran sejati melalui mata hati, ilmu kalam ingin mengetahui kebenaran ajaran agama melalui penalaran rasio yang dirujukan kepada nas, dan ilmu filsafat menghasilkan kebenaran spekulatif tentang segala yang ada. Jadi pada intinya, ketiganya ini mendalami pencarian yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat menjangkaunya. Komparasi di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya, di mana ilmu kalam ini sebagai ilmu yang menggunakan logika, yang di samping argumentasinya yang nakliyah ini berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Ilmu tasawuf, ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf ini bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah mengapa bahasa tasawuf ini sering tampak aneh bila dilihat dari aspek rasio. Kemudian ilmu filsafat ini ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran ataupun rasio. Ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf memiliki persamaan, yaitu pada objek kajiannya, mengenai ketuhanan dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kebenaran. Aliran ilmu kalam yang pertama itu Khawarij. Aliran ini merupakan aliran yang keluar dari barisan alih. Dalam pemikiran Khawarij, yang berhak memutuskan perkara hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal kemunculannya, kaum Khawarij ini terkenal keras hati dan dalam beragama, sehingga orang yang tidak sepaham dengan aliran Khawarij akan diperangi. Kemudian yang kedua ada aliran Murji'ah. Dalam aliran ini, orang yang beriman meskipun menyembah berhala tetap tidak disebut kafir. Menurut mereka, iman terletak di hati dan tidak bertambah atau berkurang karena perbuatan. Menurut paham Jabariyah, manusia terikat dengan kehendak Tuhan, sehingga tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Berbeda dengan aliran Qadariyah, paham ini cenderung memandang bahwa manusia ini tidak memiliki kebebasan berkehendak, melainkan Tuhan yang menentukan segalanya, termasuk perbuatan manusia. Kemudian aliran Mu'tazilah. Dalam aliran ini, aliran teologi Islam yang rasional dan liberal. Pandangan teologisnya yaitu lebih mengedepankan akal daripada dalil nakli, sehingga aliran ini dapat disebut dengan aliran yang sesat. Kemudian dalam menyikapi aliran Mu'tazilah muncullah aliran Asy'ariyah, di mana ajarannya adalah sikap moderat terhadap setiap doktrin teologi. Pada satu sisi, Asy'ariyah ini menggunakan akal untuk menyikapi masalah teologis, dan di sisi lain aliran ini juga percaya kepada dalil wahyu. Salah satu contohnya yaitu sifat Tuhan. Aliran Mu'tazilah menolak sifat Tuhan, sedangkan menurut Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat, tetapi sifat yang dimilikinya tidak perlu ditanyakan karena daya nalar manusia tidak akan sanggup memikirkan sifat Tuhan. Kemudian aliran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ini berkembang dan menjadi paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan aliran yang percaya sepenuhnya kepada sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Salah satu cirinya yaitu sikap moderat dalam segala perkara. Dari beberapa aliran kalam tadi, maka dapat diketahui bahwa aliran yang paling mendominasi di Indonesia adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah, karena
Aliran ini bersifat moderat dalam segala perkara dan tidak memihak kepada salah satu paham yang ada, namun memilih jalan tengah dalam setiap permasalahannya. Pandangan aliran teologi terhadap pelaku dosa besar, iman, dan kufur dapat dilihat pada aliran Khawarij, yaitu memandang bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar padanya dihukum kafir. Kaum Murji'ah cenderung menunda hukum yang mengenai orang mukmin yang melakukan dosa besar tersebut, yaitu pada hari perhitungan. Bagi mereka, perbuatan seseorang tidak menyebabkan iman dan kekafiran seseorang bertambah dan berkurang. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar berada di antara dua tempat, yaitu al-manzilah baina al-manzilatain. Sementara pada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, yang pemikirannya merupakan antitesis dari pemikiran Mu'tazilah. Kemudian, pandangan aliran teologi mengenai perbuatan Tuhan, manusia, dan sifat Tuhan, yaitu orang dalam aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada perbuatan yang dikatakan baik. Dalam aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas, serta menganggap bahwa Tuhan tidak memiliki sifat, karena sifat Tuhan ini dianggap melekat pada zat Tuhan itu sendiri. Kemudian dalam aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Tuhan dapat berbuat sesuka hatinya terhadap makhluk. Aliran Asy'ariyah ini berpendapat bahwa manusia berada dalam posisi yang lemah. Ia diibaratkan seperti anak kecil yang tidak punya pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat kepada paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Kemudian, aliran Asy'ariyah ini beranggapan bahwa Tuhan mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatannya. Di samping menyatakan Tuhan mengetahui, menghendaki, berkuasa, dan sebagainya, juga menyatakan bahwa Tuhan mempunyai pengetahuan, kemauan, dan daya. Terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand ini berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Demikian juga pengiriman Rasulullah dipandang oleh Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Adapun Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Menurut aliran Maturidiyah Samarkand, kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya dan bukan dalam arti kiasan. Namun dalam aliran Maturidiyah Bukhara, manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan. Hanya Tuhanlah yang dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan baginya. Dalam aliran Maturidiyah mengatakan bahwa pembicaraan tentang sifat harus didasarkan atas pengakuan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifatnya sejak zaman azali, tanpa pemisahan antara sifat-sifat zat seperti kodrat dan sifat-sifat yang berhubungan dengan af'al seperti menciptakan, menghidupkan, dan lain-lain. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.